Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menangkap Wakil Ketua Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang selama ini menjadi target operasi di Papua. Penangkapan dilakukan di sebuah markas tersembunyi di tengah hutan lebat Papua setelah tim intelijen TNI melakukan pemantauan intensif selama berminggu-minggu. Sumber resmi dari Kodam Cendrawasih menyebutkan bahwa operasi ini merupakan hasil koordinasi antar satuan khusus TNI, termasuk Kopassus dan Satgas Operasi Khusus. Informasi yang diterima menunjukkan bahwa Wakil Ketua KKB yang ditangkap dikenal sebagai otak di balik sejumlah serangan bersenjata dan penyanderaan warga sipil di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Operasi penangkapan ini berlangsung pada dini hari ketika target berada di markas yang diduga digunakan sebagai pusat logistik dan perencanaan aksi KKB. TNI mengerahkan strategi pengintaian, pemantauan jalur hutan, serta dukungan intel drone untuk memastikan keberhasilan operasi tanpa menimbulkan korban di pihak warga sipil. Menurut keterangan resmi, saat penangkapan terjadi, tersangka mencoba melawan, namun tim TNI berhasil melumpuhkan perlawanan tanpa menimbulkan korban fatal di pihak aparat. Selain menangkap Wakil Ketua KKB, TNI juga mengamankan sejumlah senjata api, amunisi, dan dokumen penting yang diyakini berisi rencana operasi kelompok tersebut. Ini merupakan bukti nyata komitmen TNI dalam menumpas aksi kriminal bersenjata dan menjaga keamanan masyarakat Papua. Jelas Pangdam Cendrawasih dalam jumpa pers yang digelar di Jayapura. Lebih jauh, pengamat keamanan menyatakan bahwa penangkapan ini dapat memecah konsolidasi KKB di wilayah tersebut, karena wakil ketua yang ditangkap selama ini memegang peran strategis dalam koordinasi antara kelompok kecil di beberapa distrik. Sementara itu, TNI menegaskan akan melanjutkan operasi untuk memburu anggota KKB lainnya yang masih aktif dan memastikan jaringan logistik kelompok bersenjata ini hancur total. Saksi mata dari penduduk lokal mengungkapkan bahwa operasi penangkapan berlangsung cepat dan tertib. Kami mendengar suara tembakan dari jarak jauh, tapi TNI bergerak cepat dan mengevakuasi target sebelum sempat membahayakan warga, kata seorang warga dari distrik Pegunungan Tengah yang enggan disebutkan namanya. Sejumlah pihak menilai bahwa keberhasilan ini menjadi pukulan berat bagi KKB dan dapat menjadi momentum bagi TNI untuk meningkatkan operasi keamanan di seluruh Papua. Sementara itu, aparat terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap dokumen dan barang bukti yang berhasil diamankan, termasuk senjata laras panjang, amunisi, serta peta jalur persembunyian yang diyakini akan memudahkan operasi lanjutan. Operasi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang dukungan eksternal yang mungkin diterima KKB, karena dokumen yang ditemukan mencatat rencana pengadaan logistik dari jalur-jalur yang belum pernah terungkap sebelumnya. TNI menegaskan bahwa investigasi akan terus berlanjut dan pihak kepolisian akan bekerja sama untuk menindak jaringan kriminal yang masih aktif di wilayah tersebut. Setelah keberhasilan operasi penangkapan Wakil Ketua KKB, TNI mulai merinci detil penggerebekan di markas tersembunyi yang berada di Pegunungan Tengah Papua. Operasi yang berlangsung sejak pukul 02 WIT itu melibatkan lebih dari 50 personel TNI dari berbagai satuan, termasuk Kopassus dan Yoni Freider. Tim dibagi menjadi beberapa kelompok, Satuan Pengamanan Perimeter, Satuan Penyergapan Utama, dan Satuan Intelijen Udara yang memantau jalur evakuasi melalui drone. Menurut laporan resmi, penangkapan berlangsung dramatis namun terkendali. Wakil Ketua KKB yang dikenal dengan inisial WK mencoba melakukan perlawanan saat tim TNI menembus perimeter markas menggunakan senjata laras panjang dan granat rakitan. Namun, keunggulan taktis TNI membuat WK cepat dilumpuhkan. Seluruh anggota tim berhasil mengendalikan situasi tanpa menimbulkan korban jiwa di pihak warga sipil yang berada di sekitar hutan. Selain WK, TNI mengamankan 12 anggota KKB lain yang berada di markas, beserta puluhan senjata api rakitan dan amunisi, bahan peledak, serta perangkat komunikasi yang diyakini digunakan untuk koordinasi serangan di beberapa distrik. Dokumen yang ditemukan mencatat rencana aksi teror, daftar target warga sipil dan aparat keamanan, serta jalur pengiriman logistik. Informasi ini menjadi kunci untuk menghentikan operasi KKB di wilayah tersebut. Sumber dari TNI menyebutkan bahwa dampak dari penangkapan ini sangat signifikan.
Dengan terputusnya rantai komando WK, koordinasi KKB menjadi terganggu. Operasi-operasi mereka di distrik-distrik terisolasi kemungkinan besar akan lumpuh dalam beberapa minggu ke depan, ujar seorang perwira TNI yang enggan disebutkan namanya. Warga setempat memberikan kesaksian mengenai situasi pasca penangkapan. Mereka melaporkan penurunan aktivitas bersenjata di hutan dan meningkatnya patroli TNI yang menjaga keamanan wilayah. Beberapa warga mengaku merasa lega, meskipun tetap waspada terhadap kemungkinan balasan dari KKB. Kami harap ini bisa membawa ketenangan, tapi kami tetap takut ada kelompok lain yang mencoba membalas, kata seorang kepala desa dari Pegunungan Tengah. Pemerintah daerah juga bereaksi cepat. Gubernur Papua menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan langkah tegas dalam memastikan keamanan dan stabilitas masyarakat di seluruh Papua. Pihak kepolisian setempat kini bekerja sama dengan TNI untuk menindak anggota KKB yang berhasil lolos, serta melakukan investigasi lebih luas terhadap jaringan logistik dan pendanaan kelompok bersenjata ini. Selain itu, tim psikolog dan intelijen TNI melakukan interogasi intensif terhadap WK dan anggota KKB yang ditangkap untuk menggali informasi tentang lokasi persembunyian lain, identitas anggota jaringan, dan sumber dukungan eksternal yang selama ini membantu suplai senjata dan logistik. Hasil interogasi awal menunjukkan bahwa WK memiliki kontak tersembunyi dengan beberapa jaringan kriminal dan kelompok separatis di Papua yang selama ini membantu suplai senjata dan logistik. Para analis menilai bahwa keberhasilan operasi ini bukan hanya prestasi TNI dalam penegakan hukum, tetapi juga momentum strategis bagi pemerintah untuk memperkuat keamanan di Papua, termasuk memperketat pengawasan jalur logistik yang sebelumnya dimanfaatkan KKB. Operasi lanjutan dipastikan akan terus digelar untuk memastikan anggota KKB lain tidak memiliki kesempatan untuk menyusun kembali jaringan mereka. Setelah penangkapan Wakil Ketua KKB, pihak TNI melaporkan adanya gelombang kepanikan dan disorganisasi di dalam tubuh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Informasi intelijen menunjukkan bahwa sebagian anggota KKB kini bersembunyi lebih jauh di hutan, sementara sebagian lainnya mencoba menghubungi pimpinan yang masih bebas untuk menyusun strategi balasan. Sumber intelijen TNI menyebutkan bahwa penangkapan WK mengganggu rantai komando KKB secara signifikan, terutama di distrik-distrik pegunungan yang selama ini menjadi basis operasi. Dokumen yang diamankan dari markas tersembunyi WK menunjukkan adanya rencana serangan yang sudah disusun untuk beberapa titik strategis, termasuk pos polisi dan jalur transportasi logistik. Beruntung tim TNI berhasil mengamankan dokumen ini, sehingga rencana serangan bisa digagalkan sebelum dilaksanakan, ujar Pangdam Cendrawasih. Meskipun demikian, TNI tidak menurunkan kewaspadaan. Operasi lanjutan difokuskan pada patroli intensif, penyisiran hutan, dan pengawasan jalur suplai. Drone pengintai dan tim intelijen lapangan dikerahkan untuk memetakan pergerakan anggota KKB yang masih aktif. Sumber TNI mengungkapkan bahwa sebagian anggota KKB mencoba menyusup ke perkampungan lokal untuk mendapatkan logistik dan informasi. Namun kehadiran TNI yang masif membuat langkah mereka terhambat. Reaksi KKB terhadap penangkapan ini terlihat dari pernyataan yang disebarkan melalui media sosial dan jaringan komunikasi mereka. Pernyataan ini mengandung ancaman terbuka terhadap aparat TNI dan warga sipil, namun analis keamanan menilai bahwa kelompok tersebut saat ini berada dalam kondisi tertekan dan kehilangan momentum. Ancaman mereka lebih bersifat retorika, karena kemampuan operasional mereka menurun drastis, kata seorang analis keamanan di Jayapura. TNI juga meningkatkan koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anggota KKB yang melarikan diri dapat dilacak. Strategi ini meliputi penyisiran hutan terpadu, pemblokiran jalur evakuasi, serta pendekatan intelijen sosial untuk memetakan jaringan dukungan lokal. Hasil awal menunjukkan bahwa beberapa anggota KKB kini kehilangan dukungan logistik dari penduduk lokal karena takut tertangkap atau dihukum. Selain operasi lapangan, TNI juga menyiapkan program rehabilitasi bagi anggota KKB yang bersedia menyerahkan diri sebagai upaya mengurangi jumlah pelaku bersenjata dan memutus rantai kekerasan di wilayah tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi strategi psikologis untuk melemahkan semangat anggota KKB dan mendorong mereka keluar dari hutan. Dalam sisi politik, penangkapan WK memicu perhatian nasional. Pemerintah pusat memberikan pujian kepada TNI atas keberhasilan operasi ini, sementara beberapa pihak menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial di Papua agar aksi balasan KKB tidak menimbulkan korban sipil.
TNI menegaskan bahwa seluruh operasi akan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan warga lokal, namun tetap menegakkan hukum terhadap setiap pelaku kejahatan bersenjata. Analis militer memperingatkan bahwa meskipun WK sudah ditangkap, KKB masih memiliki potensi melakukan serangan sporadis di beberapa distrik, terutama yang selama ini menjadi jalur logistik mereka. Oleh karena itu, TNI menekankan keberlanjutan operasi pengawasan dan patroli, termasuk penguatan pos-pos militer dan pemantauan via udara. Setelah operasi penangkapan Wakil Ketua KKB dan anggota lainnya di hutan Pegunungan Tengah Papua, TNI melaporkan pemulihan signifikan terhadap situasi keamanan di wilayah tersebut. Pos-pos militer diperkuat, patroli rutin ditingkatkan, dan jalur logistik yang selama ini digunakan KKB berhasil dipantau secara ketat. Langkah-langkah ini memastikan ancaman serangan bersenjata berkurang drastis, sehingga masyarakat lokal mulai merasakan ketenangan. Pangdam Cendrawasih menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini tidak hanya menghancurkan markas dan memutus rantai komando KKB, tetapi juga memberikan efek psikologis yang kuat terhadap sisa anggota kelompok bersenjata. Keberhasilan ini menjadi peringatan tegas bahwa TNI tidak akan membiarkan kelompok kriminal bersenjata beroperasi bebas di Papua, ujarnya dalam konferensi pers. Selain aspek keamanan, TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak aktivitas KKB. Program-program rehabilitasi, bantuan pangan, dan pengamanan jalur transportasi mulai dilaksanakan di distrik-distrik yang selama ini menjadi basis KKB. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada jaringan kriminal dan memperkuat kepercayaan terhadap aparat negara. Analisis intelijen menunjukkan bahwa sisa anggota KKB kini tersebar di beberapa titik terpencil dan mereka kehilangan sebagian besar dukungan logistik dan komunikasi. Interogasi terhadap wakil ketua yang ditangkap dan anggota lainnya mengungkap jalur suplai, titik persembunyian, dan jaringan eksternal yang selama ini mendukung KKB. Informasi ini digunakan untuk menindaklanjuti operasi pembersihan terakhir, memastikan tidak ada celah bagi kelompok bersenjata untuk kembali bangkit. Pihak kepolisian setempat juga memulai proses hukum terhadap anggota KKB yang tertangkap, termasuk pendataan semua senjata dan dokumen rahasia, serta pemeriksaan lebih lanjut untuk menelusuri jaringan pendukung mereka. Pendekatan hukum yang tegas ini dikombinasikan dengan program rehabilitasi bagi mereka yang menyerahkan diri guna mencegah terulangnya kekerasan di masa depan. Dampak jangka panjang dari operasi ini juga terlihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Warga lokal melaporkan bahwa patroli TNI yang rutin dan interaksi yang lebih dekat dengan aparat membuat mereka merasa lebih aman, kata seorang warga desa di Pegunungan Tengah. Meski keberhasilan operasi sangat jelas, TNI tetap mengingatkan bahwa ancaman sporadis tetap mungkin muncul, terutama dari anggota KKB yang berhasil lolos atau jaringan eksternal yang mencoba memanfaatkan situasi. Oleh karena itu, strategi jangka panjang tetap fokus pada patroli, pengawasan, dan pendekatan intelijen yang menyeluruh untuk memastikan Papua tetap aman dari ancaman bersenjata.